Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, berarti ini bukan situasi kalian, pesannya juga bukan untuk kalian gitu ya. Oke, kita akan bahas kira-kira seperti apa sih selanjutnya situasi kalian ya ke depannya. Ya, Pisces, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Pisces tentunya, Pisces Sun, Moon, Rising ya atau Venus, ada Scorpio, Aries, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, ada Taurus. Ini bisa ada di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kemudian Taurus cukup kuat juga. Leo itu kuat sama Scorpio. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, Pisces. Kalau aku lihat di sini, situasi kalian itu berada dalam kebingungan sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Di kartu Eight of Wands sama The Death ini, kalian itu habis melalui masa yang cukup sulit dalam hubungan gitu ya. Kalau kalian sedang berada dalam suatu hubungan, kalian benar-benar tidak menikmati hubungan itu atau hubungan itu kalian rasa menekan kalian. Jadi gimana ya? Karena situasinya terasa menekan, jadi kalian tidak nyaman. Dan itu kayaknya sudah berlangsung cukup lama. Jadi bukan baru-baru ini sih ya. Kalau sampai ditampilkannya seperti ini, kalau aku lihat ya dari tampilannya seperti ini situasi yang sudah berlangsung lama gitu ya. Cuman kalian memilih untuk bertahan di situ. Itu pertama. Kedua, situasinya adalah kalian sedang tidak bersama orang yang kalian cintai atau kalian inginkan gitu ya. Dan hubungan kalian itu tidak bersama atau berakhir itu sudah cukup lama juga gitu ya. Intinya kalian sudah tidak bersama untuk waktu yang cukup lama. Hubungan itu memang sudah lama berakhir gitu kalau aku lihat. Tetapi kalian belum move on atau belum selesai sama orang itu. Maksudnya perasaan kalian, pikiran kalian itu masih terpaku sama orang itu sampai sejauh ini. Dan itu juga menjadi sumber kalian gak bahagia. Mungkin pada dasarnya kalian sendiri kurang begitu bahagia dengan hidup kalian kali ya. Sehingga situasi kalian dengan orang yang jauh di sana itu menjadi pelengkap gitu loh. Ya. Mungkin seperti itu. Kalau kalian menikmati hubungan atau hidup kalian yang saat ini, ya oke lah, bukan hubungan, misalkan kalian single gitu ya. Ini bisa single, bisa dalam suatu hubungan sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Intinya kalau kalian menikmati hidup kalian yang saat ini gitu ya, kalian tidak harus merindukan dia yang ada di sana, yang jauh di sana gitu ya. Jadi itu jadi pertanyaan, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, situasi yang menyakitkan yang lama ini gitu ya, yang sudah lama terjadi ini, itu mengantarkan kalian pada keinginan untuk berkomunikasi, untuk mendekati orang ini lagi. Ingat, karena ini general reading, ini bisa vice versa atau energinya apakah ini energi kalian atau orang yang punya situasi dengan kalian sih ya. Itu sudah aku jelaskan ada di description box tentunya ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini kalian masih ada usaha aku ralat. Ada keinginan untuk mengupayakan, untuk berusaha kembali sama orang itu lagi atau berkomunikasi atau rekonsiliasi sama orang itu, entah untuk hubungan apapun ya, maksudnya apakah berteman atau apapun, tapi kalian itu masih mau berkomunikasi atau berhubungan sama orang itu, masih mau rekonsiliasi sebagai sebagai apapun gitu ya. Mungkin dulu pernah punya suatu hubungan khusus gitu ya, kemudian rekonsiliasi mungkin sebagai teman atau apa gitu ya. Yang aku lihat di sini kalian itu masih ingin bersama orang itu sebagai apapun gitu ya dalam hidup orang itu. Oke. Nah, yang aku lihat di sini kalian itu bimbang. Seperti yang aku bilang di awal, kalian itu bimbang. Bimbang menentukan cinta dan kebahagiaan kalian. Gitu. Itu kalau aku lihat di sini ya.
Em, jadi apakah kalian akan melakukan perpindahan? Udah kayak apa aja. Maksudnya apakah kalian udah kayak fisika gitu loh, perpindahan dari tempat A ke tempat B? No, bukan itu maksudnya. Ya mungkin ada persamaan sih, tapi maksudnya gini. Apakah kalian mau melakukan usaha itu untuk kembali sama orang itu atau rekonsiliasi sama orang itu? Itu semua ada di tangan kalian tentunya. Karena apa? Karena kalian di sini masih bimbang. Kalian punya keinginan yang besar, tetapi kalian bimbang untuk melangkah. Sehingga kalau energinya seperti ini bisa iya akan melangkah, bisa tertunda-tunda. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalian itu kalau yang aku lihat kalian kayak sulit untuk melupakan orang ini sih. Jadi kalau bukan saat ini, kedepannya itu kalian masih memikirkan atau mempertimbangkan hal ini. Karena kalian masih punya perasaan besar sama orang ini. Itu kalau aku lihat. Jadi perasaan yang masih, dan kemungkinan akan sulit untuk benar-benar hilang dalam diri kalian. Karena mungkin kalian sendiri juga mempertahankan itu gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat. Jadi apakah ada tindakan di sini, aksi di sini itu kembali sama orangnya, karena orangnya masih bimbang gitu. Kita itu hanya membaca energinya gitu ya, dan menganalisa berdasarkan energi yang terlihat di sini. Kalau dari analisa yang terlihat di sini sih, komunikasi atau kemungkinan untuk menyapa itu masih ada, cuman masalah waktu sih gitu. Tapi apakah ada tindakan serius untuk hubungan ini, itu kembali sama orangnya. Karena orangnya ini bimbangnya masih besar sih kalau aku lihat ya. Keinginannya besar tapi ketakutannya juga besar. Jadi 50-50 gitu. King of Pentacles, Four of Pentacles. Aku melihat kalian itu ya jelas masih menyimpan perasaan besar sama orang ini. Orang ini itu adalah High Priestess ini. Dan kalian itu adalah King of Pentacles. Ini tidak berbicara gender. Ini bisa gender apapun ya. Kita hanya membaca energi. Tapi kalau aku lihat di sini, kalian ini adalah energi King of Pentacles ini, dan orang yang kalian inginkan itu adalah High Priestess ini. Gitu ya, kalian masih menyimpan memori, ingatan tentang dia dan keinginan gitu ya. Memori oke lah, kita masih menyimpan memori itu, tetapi menyimpan keinginan untuk bersama dia lagi. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kalau keinginan itu masih disimpan, berarti memang masih ada ya jelas lah, masih ada keinginan untuk bersama gitu ya. Beda kalau hanya menyimpan memori, ya belum tentu juga dia akan kembali gitu ya, belum tentu. Ya sekedar ada memori aja. Tetapi kalau menyimpan keinginan itu, sebenarnya itu yang bisa membunuh kalian sih. Karena kalian menyimpan keinginan besar itu, tapi kalian itu kayak berusaha mengubur itu juga. Jadi lama-lama itu hanya menyakiti kalian sih menurut aku ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Jadi aku melihat kayaknya kalian itu sebenarnya ingin menawarkan sesuatu yang stabil sama orang yang kalian inginkan ini, yang jauh di sana ini, High Priestess ini gitu ya. Kalian itu ingin memberikan kestabilan di sini bisa komitmen sih. Jadi kalau di sini King of Pentacles seperti memegang Pentacles itu bisa komitmen, kestabilan, keseriusan kayak gitu. Jadi sebenarnya iya, keinginan untuk komitmen itu ada gitu. Keseriusan itu ada. Cuman apalah artinya keinginan kalau tidak dibarengi dengan tindakan gitu ya. Tapi semua terserah sama kalian tentunya ya. Kalian melihat orang ini itu adalah kebahagiaan kalian. Ya, aku bacakan pesannya. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Oke. Pertama, aku melihat kemungkinan juga ada happiness yang datang pada kalian sih. Pertama, kalau kalian itu sudah punya hubungan saat ini dengan seseorang, hubungan kalian itu bisa jadi ada ada perbaikan gitu ya, yang membuat kalian akhirnya jadi oke gitu lah. Jadi jadi happy gitu loh. Itu pertama. Kedua, bisa saja happiness ini datang dari finansial kalian ya. Jadi mungkin ini masalah promosi, karir, atau peningkatan, ya itu tadi peningkatan finansial gitu ya.
ada pendapatan yang meningkat gitu. Ada pertambahan yang tidak kalian duga itu bisa jadi, atau ada project baru gitu. Oke, itu kalau yang aku lihat di sini. Tapi buat kalian Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus yang akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi, mengusahakan rekonsiliasi sama orang ini, High Priestess di sini gitu ya, energi High Priestess di sini, bisa juga ada situasi membaik dari hubungan kalian sama orang itu sih, bisa juga kayak gitu. Tapi aku melihat di sini ada happiness sih yang datang gitu ya. Di sini ada Four of Pentacles. Ini bisa juga kayaknya lebih ke arah materi sih, bisa juga gitu ya, karena aku kan membaca dengan intuisi gitu ya. Jadi itu, karena ini general reading juga ya. Oke. Kemudian balik lagi, kalau happiness itu datang dari hubungan kalian yang sedang kalian jalani gitu ya, ada perbaikan dalam hubungan kalian. Ingat kalau kalian tidak menyelesaikan pola lama yang membuat hubungan itu terus nggak stabil gitu loh, kayak konflik gitu misalkan ya, yang membuat kalian tertekan gitu misalkan ya. Kalau pola lama itu tidak dibereskan, itu hanya akan terulang lagi. Mungkin saat ini lagi happy, berbunga-bunga, tapi kalau situasi lama itu tidak didapatkan solusinya, itu bisa terulang kembali ya. Begitu polanya dalam hubungan kalian itu, kayak gitu. Oke? Balik lagi, aku akan bacakan pesan yang ada di sini. Langkah seseorang bisa berimbas pada kehidupan orang lain. Jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan ya. Jadi sebagian dari kalian mungkin saja ini ada kaitannya sama third party situation gitu ya. Sehingga aku ulang ya. Karena kemungkinan sebagian dari kalian ini berada dalam third party situation gitu ya. Jadi sehingga sama jadi bedanya apa ya? Oke. Jadi kalau aku lihat sih kalian itu punya keinginan yang kuat sama orang ini, tetapi di antara kalian itu ada yang sudah punya hubungan. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya gimana ya, apapun keputusan kalian itu jelas akan ada imbasnya buat orang lain gitu. Semua terserah sama kalian sih. Cuman kalau aku lihat di sini, jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan. Jadi mungkin kalian itu sempat punya pikiran juga kayak, ya udahlah, gue mengikuti hati gue aja gitu loh. Apa yang membuat gue bahagia gitu loh. Karena stay pada situasi kayak gini, gue lama-lama juga nggak happy gitu. Mungkin ada pikiran kayak gitu. Jadi berpikir kayak, ya udahlah, kenapa gue harus mikirin orang lain? Lebih baik gue mikirin hati gue dan kebahagiaan gue. Kayak tiba-tiba kalian itu bisa berpikir seperti itu gitu loh. Ada pikiran kayak gitu dalam kepala kalian gitu. Terbersit pikiran seperti itu gitu. Untuk terus maju aja, walaupun mungkin kalian merasa ini akan berdampak lumayan lah ya, besar gitu pada orang lain gitu misalkan gitu ya. Tapi kayaknya ya seperti itu gitu. Satu sisi kalian kayak ingin melanjutkan aja gitu ya, apapun yang terjadi ya, melanjutkan mengikuti hati kalian. Tapi di sisi lain tiba-tiba kalian kayak merasa terikat dan bimbang lagi gitu loh ya, bisa jadi kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini, komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Nah, ini pesan untuk kalian yang sudah dalam satu hubungan dan ingin memperbaiki hubungan itu. Atau ini juga bisa pesan saat buat kalian maksudnya, yang terpisah dengan orang yang kalian inginkan dan kalian ingin memperbaiki atau rekonsiliasi ya. Jadi jelas kuncinya adalah perlu adanya komunikasi dan keterbukaan. Kalau kalian tidak berani menghadapi komunikasi dan keterbukaan, kalian jangan berharap penyelesaian untuk situasi kalian ya. Terus kalau ada yang bilang, malas juga sih komunikasi, kayaknya tidak pernah tercapai komunikasi yang baik gitu loh, malah berakhir konflik dan melelahkan gitu ya.
Kalau menurut aku, kalau kalian memang perlu mediator gitu ya, mediator ya macam-macam lah, apakah konselor gitu ya, mediator untuk hubungan kalian, ya ini bisa macam-macam. Maksudnya apakah terserah sih, maksudnya kalian bisa memilih orang yang bisa menjadi mediator untuk hubungan kalian. Kayak misalkan ini tidak harus dalam lingkaran kalian juga sih, bisa orang luar yang memang mereka biasa menjadi mediator atau memberikan konseling gitu misalkan, ya itu juga bisa. Kalau memang kalian butuhkan itu, ya nggak apa. Kalau kalian memang merasa membutuhkan itu, sosok itu, ya kalian bisa cari yang sesuai dengan kecocokan kalian lah ya, yang pasti. Karena kan gimana ya, itu jodoh-jodohan juga sih. Kayak dokter gitu, mungkin dia cocoknya sama dokter ini gitu, merasa cocok aja sama treatmentnya kayak gitu. Termasuk kayak psikolog itu juga ya, karena mungkin gimana ya, walaupun satu profesi, bisa saja pendekatan yang mereka lakukan itu ada perbedaan energi atau vibe. Energi yang mereka hadirkan itu juga mungkin ya balik lagi cocok-cocokan sama kitanya, bisa jadi seperti itu kan. Oke? Nah, pertama mungkin kalian bisa mencoba mediator ya. Kedua, pertama itu sebenarnya lebih baik kalian upayakan sendiri dulu sih. Coba untuk buka-bukaan dan apa ya, jangan takut sama konflik sih. Maksudnya untuk melakukan komunikasi itu jangan takut konflik dulu. Kalau udah takut konflik, takut menghadapi realita gitu ya, terus memilih diam, ya udah stay aja seperti itu, tidak akan selesai. Jadi coba berkomunikasi, menyampaikan gitu ya, apakah lewat tulisan, ketikan, atau berbicara langsung. Kadang kalau berbicara langsung itu males, mungkin lewat ketikan ya, poin-poin yang kita harapkan itu apa gitu ya. Terserah sih cara komunikasi kalian bagaimana, yang penting nyambung gitu aja sih sebenarnya gitu ya. Kadang kan dia mungkin agak bukan males ya, kadang kalau berbicara langsung tuh mungkin nggak langsung, mungkin bisa aja melelahkan. Jadi ya udahlah, sampaikan lewat teks aja gitu dulu ya. Nanti kalau udah sama-sama enak gitu kan feelingnya, baru akhirnya berbicara. Bisa kayak gitu, terserah gitu ya. Kedua, kalau enggak ya mediator gitu. Tetapi mendiamkan masalah berlarut-larut itu bukan jawaban, menurut aku seperti itu ya. Kalau memang pilihannya dua sih menurut aku. Kok dua sih? Ya kalau dari kacamata aku sih sebenarnya intinya dua poinnya. Upayakan komunikasi untuk mencapai solusi itu. Atau kalau memang gimana ya, ribet ya. Kalau memang ada kan orang yang kalau mau ngomong aja udah susah, kayak energinya tuh nggak cocok gitu loh. Oke lah, kita nggak usah bahas energi, tapi memang karakternya udah sulit gitu, bahkan udah mengupayakan banyak cara, tapi memang kayak udah nggak menemukan kenyamanan dalam komunikasi. Nah kalau kayak gitu mungkin itu udah tanda kayak gimana ya, tanda kayaknya kalau itu belum berada dalam satu hubungan yang sebentar. Jadi kalau memang komunikasi itu sulit banget dilakukan gitu ya, bahkan udah gak nyaman lagi, itu kayaknya gimana ya, maaf banget kalau aku harus bilang, apalah artinya hubungan bersama jika tidak nyaman gitu loh. Jadi ya, kalau aku bisa memberikan ramalan. Kalau komunikasi itu masih bisa dilakukan, mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, walaupun masih ada konflik, tapi selama komunikasi baik itu masih bisa mereka bangun gitu ya, itu hubungan sebenarnya punya masa depan yang baik sih menurut aku, masih baik gitu loh, masih bisa terselamatkan ya. Tapi kalau komunikasi aja udah bener-bener susah gitu ya, setiap berkomunikasi selalu mendatangkan konflik dan tidak nyaman, benar-benar seperti itu gitu loh ya, terlalu toksik gitu misalkan, pikir-pikir lagi lah ya, maksudnya apakah memang karakter kalian yang sulit gitu atau gimana. Karena kalau memang sudah nggak cocok kayak gitu, kalau aku bisa kasih ramalan ini, kalau dalam komunikasi aja udah seperti itu, kemungkinan sih memang susah ya hubungan itu kalau mau
mau dilanjutkan gitu kayaknya udah susah sih. Maksudnya kita kan juga nggak berharap hanya mempertahankan hubungan, tapi kita kan mempertahankan circumstances itu nyaman dan sehat untuk semuanya gitu. Ya itu susah sih. Ya kayak gitu sih. Emang kalau dari sudut pandang aku, memang kita nggak harus cocok sama semua orang gitu. Jadi ya penyelesaian. Kalau dari sudut pandang aku, pada akhirnya kalau memang kita udah nggak cocok, sorry ya, ini untuk hubungan apapun, teman atau apapun gitu ya. Kalau memang udah nggak cocok, menurut aku ya lebih baik kayak kita memberikan jalan masing-masing sih, menurut aku ya. Maaf banget, tapi balik lagi, yang penting adalah bukan mempertahankan hubungannya aja, tapi circumstancesnya yang nyaman dan sehat gitu loh, ya. Kalau dari perspektif aku ya, kalau memang udah susah kayak gitu, udah memang nggak cocok gitu loh ya, yang bisa aku bilang adalah ya memang tidak semua orang harus cocok sama kita gitu ya. Ya bagaimana kita berbesar hati menerima situasi itu dan memberikan kebebasan satu sama lain untuk jalan pada pilihannya masing-masing gitu ya. Mungkin itu lebih menyehatkan untuk semua pihak sih. Oke, lanjut. Eight of Swords, Prince of Cups. Tapi kalau dilihat di sini, aku melihat ke depannya ini akan ada komunikasi sih ya. Entah siapa yang melakukan inisiatif terlebih dahulu gitu ya di sini. Kemudian balik lagi, ini bisa komunikasi sama pasangan kalian yang saat ini atau orang yang jauh di sana ya, dengan harapan ingin rekonsiliasi itu ya. Di sini aku melihat kayak kalian itu punya perasaan yang besar. Kalian mencintai orang ini, kalian suka sama orang ini, tapi kalian bingung sama keadaannya. Kalian itu berada di situasi yang bingung banget gitu loh. Kalau aku lihat di sini, bingung kayak gimana ya? Kadang kita melihatnya ya kenapa bingung, simple aja, ikuti suara hati dan intuisimu gitu ya. Hatimu mau kemana? Tapi kalian tuh posisinya hati gue mau ke A, tapi situasinya kayaknya susah untuk gue ke A gitu loh. Jadi ya gimana ya, mungkin situasi kalian di luar sana kan macam-macam. Aku gak bisa bilang secara spesifik juga ya. Yang aku bisa bilang secara general adalah pertimbangkan suara hati dan intuisi gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini banyak ketakutan dan kebingungan yang kalian anggap itu tidak mendukung harapan kalian gitu, oke? Intinya dalam komunikasi yang akan terjadi ini ada usaha lah untuk melihat dari sudut pandang satu dan lainnya. Ya, memang kalau sudah ada usaha ke arah situ bisa mencapai titik itu, kemungkinan rekonsiliasi itu bisa berhasil gitu ya. Terus pesan untuk Pisces adalah lepaskan segala hal yang sudah tidak baik untuk hidupmu gitu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita langsung menuju ke di sini aku melihat ada pesan ini juga sih sebenarnya. Lihat lagi, ini kalian disuruh melihat lagi gitu ya. Seberapa kalian berkomitmen pada apa yang kalian cintai, apa atau siapa yang kalian cintai gitu. Jadi apakah kalian mencintai orang itu gitu, siapapun itu gitu ya. Kalian dilihat komitmennya terhadap perasaan kalian itu pada cinta kalian itu. Dilihatnya lewat aksi kalian sih. Oke, itu. Dan apakah kalian mencintai diri kalian? Jadi maksudnya soal cinta ini kan orang itu juga bisa aja diri kalian juga gitu ya kan. Kalian mencintai diri kalian gitu misalkan. Seberapa komitmennya kalian dalam mencintai diri kalian gitu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk itu dengan situasi yang seperti ini gitu, oke? Selanjutnya ini ada pesan ini ini ada pesan love dari Rebel Deck ya. Ini bisa dibaca ya. Ya namanya juga Rebel Deck, jadi jangan kaget sama kalimatnya, tapi maksudnya sih bagus gitu. Jadi intinya adalah coba cintai diri kalian ya. Kayaknya ini akan ada hubungannya sama pesan yang ada di Life as We Know It Oracle sih. Coba cintai diri kalian, karena kalau kalian sudah mencintai diri kalian, pertama kalian lebih bahagia, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian bisa mencintai yang lainnya juga dengan cara yang tepat gitu misalkan ya. Oke, nah ada pesan ini juga. Oke, ini kayaknya merujuk pada kebingungan kalian. Kalian bingung dengan tanda-tanda dari semesta gitu kan. Ini
Kira-kira mungkin ini jawabannya ya. Kalau menurut aku semacam kayak, kalian bingung kan tadi, bener nggak apa yang bisa aku lakukan ini, bener nggak pikiran aku ini, kalau aku harus melakukan itu, bener nggak gitu. Tapi kalau nanti salah, terus imbasnya gimana, banyak imbasnya begini begitu, kalian bingung banget gitu. Jadi kalian kayak mencari tanda-tanda, mungkin saja tandanya sudah ada di sekitar kalian, tapi kalian masih ditutupi kebingungan gitu. Lebih tepatnya mungkin kalian takut mengambil aksi gitu ya, seperti itu. Oke. Kalian harus itu sih, kalau aku lihat di sini, temukan sesuatu yang apapun yang kalian cintai dan kalian punya passion di situ. Mungkin itu bisa mengantarkan kalian pada kebahagiaan itu sih ya. Oke, kita langsung baca dari Life as We Know It Oracle. To be old and wise, you must first be young and stupid gitu ya. Jadi ya, sebelum orang itu menjadi lebih mature ya, lebih tua, lebih bijak gitu ya, memang mereka itu ya muda dulu dan mungkin ya, sorry, di sini ada tulisannya stupid sih. Maksudnya itu bukan berarti bodoh secara keseluruhan ya, tapi memang itu relatif ya. Artinya itu semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang kita temui, semakin seharusnya banyak pelajaran yang bisa kita dapat gitu. Kalau kita benar-benar belajar ya, ada peningkatan lah ya, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi bukan bodoh juga, maksudnya apa ya, kedepannya bisa lebih smart lagi karena sudah ada pengalaman kan, kayak gitu ya. Oke, itu aja. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Ya, sepertinya Pisces selain bingung selalu menyesali apa yang sudah terjadi gitu ya. Sorry Pisces. Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Pertama, mungkin saja kalian menyesali apa yang pernah terjadi dulu. Lalu saat ini kalian takut membuat aksi dan membiarkan ini berlalu gitu aja gitu ya. Kemudian nanti waktu terus berjalan, lalu kalian menyesali apa yang kalian lakukan saat ini. Kenapa kalian memilih diam gitu. Jadi kayaknya akan selalu ada bahan untuk kalian sesali. Takutnya seperti itu. Jadi pikirkan lagi, pertimbangkan suara hati dan intuisi. Oke? Selanjutnya, jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Ya, itu pesannya. Jadi relax. Apa yang sudah terjadi mau kita sesali separah apapun, ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Itu sudah terjadi gitu kan? Iya, kita cuma bisa memaksimalkan hari ini, untuk hari esok bisa jadi gitu kan? Kita lihat pesan dari sini. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa, gitu ya. Tidak ada orang yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dulu dengan dirimu sendiri. Itu. Ya, mungkin ini ada hubungannya sih sama rebel deck yang tadi ya. Jadi coba berikan itu pada diri kalian. Jadi gimana caranya mencintai diri kalian? Mungkin kalian selama ini mengabaikan diri kalian, bisa jadi. Gimana caranya? Kalian sibuk mengejar apapun di luar, atau sibuk mengalah untuk yang lain bisa jadi, atau sibuk untuk memuaskan yang lain, entah ya. Tapi pokoknya mungkin saja sebagian dari kalian kayak masih mengabaikan diri kalian gitu ya. Karena kalau kalian mencintai diri kalian, pastinya kalian juga memikirkan untuk membahagiakan diri kalian juga gitu ya. Bukan terus mengabaikan dan memilih diam gitu misalkan. Jadi pertimbangkan suara hati dan intuisi, mungkin itu yang akan menuntun kalian pada apa yang terbaik untuk situasi ini. Oke, itu aja untuk Pisces. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian. Bye Pisces.